Gitu. Baik, oke. Prof. Hamdan. Jadi kalau dilihat saksi dari 01 Faisal Basri, ahli dari 01 Faisal Basri juga menunjukkan pork barrel politics sebagai upaya untuk membeli sebetulnya membeli suara dan sebagainya. Kenapa sampai ada kesimpulan itu dari ahli 01 sebetulnya? Ya memang kenyataannya ya, kami juga mengajukan ahli yang Dr. Fit kemarin, yang secara akademik dan statistik membuktikan bahwa ada hubungan antara penyaluran bansos yang begitu masif dengan peningkatan persentase yang luar biasa dari pemilih terhadap 02, Prabowo Gibran. Dan itu sama halnya kalau saya percaya pendekatan akademik seperti itu, sama halnya saya percaya kepada quick count. Saya percaya dengan survei. Jadi memang terbukti bahwa ada hubungan kausalitas antara pembagian bansos dengan peningkatan yang luar biasa dalam 3 bulan terakhir terhadap 02. Tadi teman-teman menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan bansos. Setuju. Bahwa bansos itu adalah merupakan satu upaya atau program negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang miskin. Masalahnya adalah penyaluran bansos diembel-embeli dengan gambar 02. Diembel-embeli dengan warna bungkusannya, warnanya 02. Diembel-embeli dengan titipan, ini dari Pak Jokowi. Ingat ya, ada anaknya yang ikut menjadi wapres. Nah ini jadi masalah. Jadi tidak masalah pembagian bansos itu, tapi masalahnya adalah penggunaan untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Kalau dibilang ini untuk kepentingan tiga-tiganya ya, itu fair. Itu fair. Tapi ini hanya untuk salah satu saja. Nah ini ya jadi masalah bagi rakyat di bawah, menyatakan bahwa kalau nanti terpilih yang lain tidak akan dapat lagi kita bansos ini. Dan memang dikampanyekan begitu. Ini kebaikan hati dari presiden. Nanti kalau presiden ini tidak ada lagi, tidak terpilih, tidak akan ada lagi nih bansos. Gimana rakyat akan tidak terpengaruh? Jadi itulah persoalannya. Itu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etis yang disampaikan oleh Prof. Magnis. Pelanggaran-pelanggaran etik yang sangat luar biasa. Prof. Maru, kalau saya tanya ya, ini ada pork barrel politik. Jumat ada diundang 4 menteri. Anda sebagai orang yang pernah menjadi hakim konstitusi, apa sebenarnya mau digali keterangan dari 4 menteri itu berkaitan dengan pork barrel politik itu? Ya, kalau saya menduga tadi bahwa kalau seperti bantahannya Fritz tadi itu, bahwa itu adalah program yang sudah ditentukan, diajukan dengan undang-undang, diatur dengan undang-undang, kemudian disetujui DPR. Ya undang-undang memang harus disetujui DPR. Tetapi persoalan bahwa seperti dikatakan Pak Hamdan tadi, dipergunakan untuk dengan cara yang tidak fair kan. Dan kemudian MK itu menjadi agak gamang sekarang. Peran daripada putusan nomor 90 berperan betul menjadi ini tuman semua. Karena kelihatannya sistem hukum dan peradilan sudah bisa dikendalikan, maka kemudian muncullah semua penggunaan kekuasaan ini dengan sangat leluasa. Oleh karena itu MK menjadi gamang sekarang karena putusan nomor 90 itu, ketika saya sendiri melakukan legal audit terhadap itu, sesungguhnya MK tadinya punya kesempatan memperbaiki itu karena dikatakan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, kalau ada dilanggar independensi peradilan melalui konflik kepentingan seperti itu putusan cacat. Kalau yang dulu disebutkan tidak sah, tetapi dibiarkan. Padahal di undang-undang itu dikatakan adili lagi. Dan ini seperti sering saya sebutkan itu doktrin hukum acara pidana Amerika itu, buah pohon beracun dimakan. Inilah sistem yang ada sekarang di pembuluh darah pemilu, dan maka terjadi semua ini. Oleh karena itu MK tampaknya ingin memperbaiki sepertinya. Ketika 4 menteri dia ingin mendapat data otentik seperti dikatakan oleh Fritz tadi itu,
itu program yang sudah disahkan. Tetapi apakah benar begitu? Besaran, magnitude, kemudian cara memberikannya bagaimana? BLT, kalau dilihat Presiden membagi BLT di depan istana, di seluruh dunia tidak ada itu. Sinterklas pun tidak di depan jalan raya begitu. Ini yang menyebabkan saya kira bahwa Mahkamah barangkali akan mengambil satu putusan nanti. Mungkin kompromistis tapi ada kejutannya. Oke, baik. Zainal Arifin Muchtar, Uceng. Ini kalau memang pork barrel politik nanti terbukti dan diamini oleh 4 menteri, apakah memang masih ada peluang bagi MK untuk tadi Anda mikir jalan tengah ya? Apakah jalan tengah dalam arti mengulang pemilu dan apakah waktunya masih cukup? Jawabannya setelah jeda berikut ini.